Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Baik. Anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kehidupan masyarakat di sekitar kita, kalau sekarang kita akan belajar tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa memahami keberagaman budaya masyarakat di sekitar kalian. Lalu kalian juga agar kalian bisa menerapkan sikap menghargai keberagaman budaya di sekitar kalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini ibu memakai baju yang rapi. Kalau kalian lihat, hari ini ibu memakai baju apa? Iya, baju batik. Baju batik selain terlihat rapi dan terlihat indah saat digunakan, tapi baju batik juga memiliki makna yang mendalam di setiap motifnya. Di sini ada yang sering memakai baju batik atau suka memakai baju batik? Menurut kalian, baju batik itu termasuk warisan budaya Indonesia atau bukan? Untuk mengetahui itu, silahkan simak baik-baik video selanjutnya ya. Menurut kalian, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan terinternasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Pemerintah pun menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Anak-anak hebat, kalian harus menjaga warisan budaya Indonesia, terutama batik, agar tidak diakui oleh negara lain. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Tahukah kamu apa itu jamu? Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa ramuan, bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, doa, atau ajian. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah meminum jamu? Kalau kalian pernah meminum jamu, kalian pasti sudah merasakan khasiat dan manfaat dari jamu. Nah, kenapa sih jamu populer di masyarakat Indonesia? Selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah inilah bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang efektif untuk tubuh. Oke, baik anak-anak, dari video tadi ada yang masih dibingungkan? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi batik itu tadi apa? Termasuk warisan budaya bangsa Indonesia atau bukan? Iya, batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Hari Batik Nasional tadi tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Iya, tanggal 2 Oktober. Lalu warisan budaya bangsa yang lain adalah, ada yang masih ingat apa? Iya, ada jamu. Jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Jamu adalah minuman tradisional yang berfungsi sebagai obat karena memiliki khasiat bagi kesehatan manusia. Kenapa jamu bisa populer di Indonesia? Karena bahan dasar jamu adalah rempah-rempah di mana bangsa Indonesia ini kaya akan rempah-rempah yang di mana rempah-rempah tersebut merupakan bahan dasar pembuatan jamu. Oke anak-anak, setelah ini
Kalian akan ibu beri tugas, kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sebangku aja ya, oke? Biar cepat, tidak usah bagi-bagi lagi. Setelah ini ibu akan memberikan LKPD, silahkan kalian kerjakan ya. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Kita bahas ya. Jadi budaya nasional itu adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, budaya nasional adalah budaya khas yang dimiliki oleh suatu negara. Lalu bagaimana cara kita melestarikan budaya di Indonesia? Iya, dengan memakai produk-produk dalam negeri, dengan cara tetap melestarikan budaya di Indonesia, tidak memakai budaya-budaya asing. Oke anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara kita agar warisan budaya tetap lestari, dan apakah manfaat adanya kearifan lokal dan warisan budaya ini? Oke, kita bahas dulu ya. Pertama-tama kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Bentuk dari kearifan lokal itu adalah semacam ritual, ada upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain-lain. Lalu contoh dari kearifan lokal di Indonesia itu ada apa saja? Contoh yang paling dekat adalah selamatan. Kalian pasti tidak asing dengan selamatan ya. Mungkin di rumah kalian juga pernah dilakukan sebuah upacara adat namanya selamatan. Selamatan ini adalah kepercayaan dalam sistem kebudayaan di Jawa. Itu ada upacara kecil sederhana yang mempunyai makna kebatinan yang sering disebut dengan selamatan tadi. Upacara ini adalah persembahan aneka makanan, tumpengan, buah-buahan, ingkungan, sayur-sayuran, dan lain-lain sebagai persembahan perantara antara manusia dengan Tuhan, agar dengan tujuan mengharap agar permohonan agar hajat mereka bisa terkabul. Di era modern saat ini masih banyak masyarakat Jawa yang melaksanakan upacara selamatan ini. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kebudayaan ini sangatlah efektif untuk dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga tercipta hubungan sosial yang baik. Contoh kearifan lokal berikutnya adalah lompat batu. Lompat batu ini merupakan kearifan lokal yang dilakukan oleh suku Nias di Sumatera. Lompat batu ini hanya dilakukan oleh orang dewasa pada suku Nias. Lalu kearifan lokal yang lain ada map palete bola atau pindah rumah. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari. Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi, cara agar warisan budaya tetap lestari, yang pertama adalah dengan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan dapat membantu menyimpan dan mengabadikan kebudayaan yang ada, serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Lalu cara yang kedua adalah dengan menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan melestarikan tempat-tempat penting, mengajarkan tradisi kepada anak-anak, dan melakukan upacara kebudayaan. Lalu cara yang selanjutnya adalah dengan menghargai budaya orang lain. Dengan menghargai budaya orang lain, ini merupakan cara yang penting untuk menghargai budaya kita sendiri. Menghargai budaya orang lain dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami budaya yang lain. Lalu cara selanjutnya adalah dengan menghargai dan melestarikan produk budaya. Produk-produk budaya tersebut seperti apa? Seperti musik daerah ya, tarian daerah, seni daerah, dan literatur yang penting pada budaya itu. Ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian budaya.
Selanjutnya adalah manfaat dari keberagaman budaya di Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah menjadi sumber pengetahuan. Lalu yang kedua adalah bisa menjadi aset wisata. Lalu kemudian dapat memperkaya kebudayaan nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan mempererat persaudaraan antar manusia. Anak-anak, materi kita pada hari ini telah kita bahas semuanya. Setelah ini kalian akan diberi sebuah tugas. Tugas ini bersifat take home, jadi kalian bisa mengerjakannya di rumah, dikerjakan sungguh-sungguh ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, pembelajaran kali ini Ibu sudahi dulu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari pertanyaan poin A adalah kekuatan pada micro teaching kali ini yaitu kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan jelas, dapat menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu keterlibatan siswa juga, serta pengolahan waktu yang baik. Lalu kekurangannya adalah tidak adanya murid dalam micro teaching kali ini dan strategi dan medianya yang kurang menarik. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan poin B. Dalam pembelajaran micro teaching ini, saya menggunakan teori psikologis behaviorisme atau perilaku karena pada teori ini, pembelajaran didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengisian dan penggunaan teori kognitif yang berfokus pada keadaan internal seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemikiran serta perhatian. Selanjutnya pada poin C, jawabannya adalah pada pembelajaran ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kontekstual, di mana guru atau pendidik menjelaskan materi dengan mengkaitkannya dengan situasi yang nyata di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan poin D, aspek psikologis pembelajaran ini meliputi interogasi, minat, sikap, motivasi, dan kreativitas. Pada hal ini akan berbeda-beda pada setiap manusia atau siswa, sebab kepribadian seseorang atau psikologis itu tergantung pada yang telah dipikirkan, dirasakan, dan apa yang diperbuatnya.